Santai dong. Buat. Ah, Kali bu, aku tiap hari meeting jam 8 sampai jam 4 ketemu sopo ya, Bing. Pokoknya selama nggak kontak sama aku, A1-nya aku nggak tanggap. kita bisa lanjut sama dia. Ya selama saya bisa kontak sama orangnya, Ah, ah. saya bisa. Berarti masih lanjut ya, karena sama itu ya. Iya, selama saya bisa kontak A1-nya. Oke. Kita kontaknya ya, Pak. Biar bisa lanjut ya. Ya, oke. Oke, oke. Baik, Pak Id. Saya kontaknya kembali. Terima kasih. Aku seperti belalang karena pernahkah kamu merasa pajak yang kamu bayar? Kami bersyafaat untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negeri ini pulih. Hamba berdoa ya Tuhan, kami tengking setiap roh anarkis dan kekerasan. Benar atau salah tidak peduli dulu. Apa yang menjadi agendanya, kami tahu cara ini tidak dibenarkan. Kami minta Tuhan Yesus supaya Kau memberikan kepada kami roh keramah, tata keramah, roh sopan, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, supaya Engkau memberkati, mengurapi, dan merestui rekonsiliasi yang akan terjadi antara pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Berkati komunikasinya sehingga menemukan titik terang. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pendemo, Engkau jagai, lindungi, jangan ada korban nyawa lagi. Kami berdoa untuk setiap aparat yang berjaga, Kau jagai dan lindungi. Mereka juga adalah manusia yang Tuhan cintai. Kami berdoa supaya Indonesia pulih. Dan kami tahu di dalam setiap keluh, setiap kemelut yang terjadi, kami ingin melihat Tuhan berkarya. Kami percaya kami tidak melihat. Halo, ya Mas Dar. Jadi perkembangan terakhir ini, Senin itu aku nang Semalang ketemu IDR Pak Rudi, itu ke rumahnya ada 2 grup nanti tak video call. Baik. Siang nih aku kalau bisa koordinasikan UOB Mas untuk 7,5 M keluar apa 3 kali 25 miliar Mas di situ. Begitu hari Selasa ini kan pihaknya
Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negeri ini pulih. Alkitab bilang kalau saudara takut sama Tuhan, Tuhan menyimpan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyimpan. Apa yang dia simpan? Kebaikan yang berlimpah untuk setiap jemaat JCC di tempat ini. Kalau saudara berlindung sama Tuhan, dia simpan promosi, dia simpan mukjizat, dia simpan berkat. Saudara yang belum punya rumah pribadi, dia siapkan rumah pribadi. Yang amin-amin kontrak begitu. Amin. Dia simpan kebaikan. Alkitab katakan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung di hadapan manusia. Jangan takut sama manusia. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jikalau Allah di pihak kita, apakah yang manusia bisa perbuat sama saudara dan saya? Yang setuju boleh bilang amin. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam tempat perlindungan Tuhan? Ada harus yang kita lakukan. Ada yang harus kita perbuat. Makanya istilahnya supranatural. Supra itu urusan Tuhan. Yang kita nggak bisa lakukan urusan Tuhan. Yang natural itu urusan kita. Katakan amin. Apa yang bisa kita lakukan? Hidup baik. Hidup dalam pertobatan. Masalah berkat, promosi. Kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan yang kasih. Katakan amin. Alkitab bilang kalau saudara takut sama Tuhan, Tuhan menyimpan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan. Banyuwangi tak? Enggak, di rumah. Ini saya gabungkan sama bos saya Pak Maximilian. Ya, untuk Maxwin. Ini. Ya. Kamu dari mana info ini? Saya udah kenal sama beliaunya. Belum, sudah WA tadi. Oh iya. Aku DKI ambil Sultan, Mbak John. Aku DKI muridku. Sultan, Mbak John. DKI murid Sultan. Iya. Saya kasih baju, saya kasih WA-nya. Oh gitu. Iya. Ya biar kita akrab, satu motivasi dan satu tujuan, Mbak John. Nih, apa itu sama siapa yang dari Banyuwangi itu? Lawan. Oh, itu masih belum tahu. Dia sahabat saya itu belum tahu itu apa itu. Enggak kan dia kan ngobrol sama saya semalam itu sudah saya anggap omongan saya itu. Oh iya. Lawan itu omongan saya karena bapaknya sama saya itu sangat akrab dulu seperti saudara. Oh gitu Pak. Iya. Ya, makanya kok saya bisa tadi malam ngobrol terus tahu-tahu kenalan dengan Pak Meswin, Bos Meswin yang gitu. Oh, ceritanya si Among tak? Si Among tak ya di Among yang pada bukan macam putih itu tak? Bukan. Si Among. Makanya kok nyambung. Gak apa-apa, Mbak. Awan. Iwan apa ya? Iya. Kayaknya malah itu. Gak apa-apa, Mbak John. Ya, Mbak John, ini kan saya punya misi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi organisasi saya, Mbak John bisa cek di Google, 1 juta rumah gratis buat fakir miskin. Saya diberi mandat Kerajaan Nusantara. Sudah, Pak. Banyak, Pak. Tadi kami berikan mandat untuk menggunakan aset-aset sesepuh semua itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Apalagi saya sistemnya anti riba, kebalikan dari perbankan, Pak John. Jadi saya bisa bantu untuk mensistemkan semua aset yang Mbak John yang di luar perbankan, saya masukkan di perbankan supaya buat untuk rakyat, Mbak John. Dan sistem kami, sistemnya gini Mbak John, saya dikasih aset, saya analogikan jadi ayam. Ayamnya nggak pernah saya potong Mbak John. Saya jadikan telur emas, 10 kali telur emas. Jadi ayamnya nanti 6 bulan, 7 bulan saya balikin lagi. Gitu Mbak John. Iya Mbak John. Kira-kira mohon petunjuk Mbak John.
ada yang perlu diselesaikan untuk rakyat Indonesia, silakan Bacon. Nggih. Insya Allah nanti kita bicarakan nanti dalam masalah aset ini. Siap Bacon. Nanti kita rembakan, kita duduk bersama, Siap Bacon. Ya, Ini posisi jenengan di mana? Surabaya Bacon. Oh, Surabaya. Bacon di mana? Siap. Bacon. Saya di Banyuwangi. Oh, iya. Iya, Bacon. Saya di Banyuwangi dengan santrinya sampean, si Awan. Oh, iya, Bacon. Nah, Awan itu tadi malam duduk sama saya. Gitu, ceritain sampean. Oh, iya. Sekarang masuk. Iya. Ya, jodoh lah Bacon. Jodoh. Ya, Awan, barusan. Iya. Jodoh. Sekarang langsung Sultan Amon telepon ke saya. Kan begitu lah, ini kok sangat berdekatan semua. Ya, orang-orang yang hatinya bersih itu pasti ditemu no, Bacon. Pasti. Nanti kan dari langit. Iya. Oke. Iya, Bacon. Nggak apa-apa. Oke. Itu. Oke, kita nanti gimana kita tata program dan progresnya. Nanti kita mengikuti tatanan orang tua, bagaimana nanti saya ajukan, kan begitu. Iya, Bacon. Siap, Bacon. Ini Pak Awan sudah masuk gabung. Pak Awan juga gabung nih. Oke. Alhamdulillah, Pak Wasim. Iya. Salam kenal, Pak. Ya. Ternyata langsung Pak Mas Win tadi ini langsung konferen dengan sahabat saya juga, Pak Sultan Amon. Ternyata enggak. Wah ini makanya tak ceritain. Loh, saya tadi malam tuh duduk sama Mas Awan. Ini selaku ya bukan orang lain. Ini kan memang omongan saya kan begitu. Banyak ceritain ternyata tembus semua ini sedikit. Gitu. Ya Alhamdulillah. Kalau Mas Awan itu foto sama saya, itu wajah saya, Pak Mas Win. Ya, siap Pak Awan. Pak Bacon. Ya nanti kita susun karena orang tua, pesan orang tua itu kan untuk ketahanan pangan. Siap, Pak. Nah, pesan orang tua itu ketahanan pangan itu kan berarti kan melebar banget makna itu, ya toh? Siap, Pak. Apa yang ditulis dengan semangat tadi itu, tanpa riba, miskin bisa kaya, kan begitu yang buta bisa melihat. Betul, Mbak. Buta finansial, Mbak. Nah, bisa melihat. Kalau filsafat ini sebenarnya sudah ada di orang tua semua. Iya, Mbak. Makanya orang tua itu pesen sama Mbah, bilang sebelum meninggal dia pesennya cuma nggak banyak. Yang penting aturan, tatanan, dan pelaksanaan. Ya itu yang diterapkan beliau. Aturan di sini ya Allah, tatanan ya Allah, baru pelaksanaan. Itu yang kita godok. Siap. Godok dulu. Siap. Ayo gimana barang aset orang tua Mbak ini gimana bisa berjalan baik untuk mengentas kemiskinan untuk umat dan masyarakat jiwa. Gitu. Siap, Mbak. Oke, nonton mawar sedikit banyak kita bersatu. Ya Pak, di bulan ini kita tidak boleh membicarakan segala gimana kita membicarakan untuk perut aja. Perut yang di bawah ini banyak yang menangis. Betul, Mbak. Ya, kalau ngomongkan politik tidak ada selesainya. Iya, betul, Mbak. Oke, Mas Sultan, ngoten mawon, mungkin disambung meleh, Mas Awan dan Mas Win. Ya. Karena nanti kita karena saya malam ini, mungkin nanti malam saya ke Malang juga. Oh iya, sampai hari apa, Mbak John? Nggak tentu, karena yang datang ya itu dari Jambi sama Samarinda. Yang akan bertemu dengan Mbak nanti di Malang. Oh iya.
Saya, Mbak John, kebetulan ada transaksi IDR sama ADR hari Senin di Malang. Nanti kalau ada waktu bisa ketemu sama Mbak John, face to face kan enak. Senin ya. Iya, Oke, Senin nanti bisa ada calon. Oke. Pak Rudi, Mas Rudi, keterlibatannya Pak Haji Amin di mana? nggak apa-apa. Haji Amin murid saya, nggak apa-apa. Kita saling Oke. belajar. Kita nih nggak ada bos, nggak ada bos karyawan, nggak. Guru dan murid. Pak Amin tuh lebih dulu masuk, jadi dia bisa mengguidance Anda, gitu aja nggak apa-apa. Pak Sultan juga ada gurunya juga. Yang penting kan kita satu tujuan, Pak Wan sama Pak Sultan, ya. Ya, Pak Maksim, terima kasih. Ya, semalam alhamdulillah ketemu Mbak John, ya saya juga modal saya hanya doa dan jujur, maka ya mungkin bertemu ini akhirnya akan seperti itu, Pak. Saya nggak ada lagi kecuali itu. Bisa ampun kalau misalnya udah satu frekuensi, ya alhamdulillah gue dilanjut. Ya. Sama. Nanti Pak Wan, saya belum ada murid di Banyuwangi. Nanti kalau jalan, saya buka kantor di Banyuwangi, Anda yang jadi kepala cabangnya Banyuwangi. Seperti Pak Sultan ini, kepala cabangnya dipanggil. Gitu, Pak. Ya, oke. Ya, makasih, Pak. Diko Dawo, salam rahayu. Rahayu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyimpan. Apa yang dia simpan? Kebaikan yang berlimpah untuk setiap jemaat JCC di tempat ini. Kalau saudara berlindung sama Tuhan, dia simpan promosi, dia simpan mukjizat, dia simpan berkat. Saudara yang belum punya rumah pribadi, dia siapkan rumah pribadi. Yang amin-amin kontrak tuh gitu. Amin. Dia simpan kebaikan. Alkitab. Akhirnya saya nemu lagi AI. And a German man forcibly held outside of Germany. The biggest risk isn't a change. It's thinking we're safe just because we're safe. Saya pakai Brimob, jangan pakai bos, orang pakai Brimob. Nah, saya bilang sama Pak Mek, kenapa tidak boleh ada dalam transaksi? Karena dia bisa menegakkan hukum. Bagus kalau dia tidak, saya yakin dia tidak berkhianat. Kalau dia uangnya palsu, IDR ada saudaranya palsu, maka kan kita yang mau mengeksekusi, mau membeli, bukan pengedar. Sebenarnya enak pakai Brimob. Ketika dia jual barang palsu, itu diangkat secara hukum paling gampang kalau untuk umum. Karena tidak ada pengkhianat, saya percaya dan penegak hukum, tapi tidak sogok. Sekarang saya beda tempat, beda wilayah di Papua ini, beda Brimob, jadi memang mau disogok. Asli itu asli. Tidak ada yang mau saya beda orang, kan tidak saling kenal. Pak, aku Brimob sini dengan Brimob saya kan orang lain tidak mau kenal. Saya pakai beda orang tuh asli, tidak ada yang mau ceperan. Baru kalau bicara tentara, tidak usah diajak kalau tentara itu Pak, ditawar. Dia cari sendiri kalau tentara, tidak usah ditawari Pak nanti jatahnya kita. Dia cari sendiri, dia pungli. Saya cuma bilang. Makanya saya ini kalau bicara kerja di lapangan, bicara dalam jenderal ini jenderal apa? Jenderal apa nih? Angkatan darat, jenderal angkatan udara, jenderal. Saya langsung kalau apalagi dia sudah pakai baju loreng, celana loreng, saya hilang respect. Tapi penting kalau pas seragam pakai celana biasa, baju biasa saja. Loh, Pak, ini kan ini silent saya Pak ya, Pak. Saya bukan berpikir itu, tapi ada ini. Apa ya? I see the my husband got a dream. I said, really? She said, yeah. He's a nymphomaniac. And Pastor, he's one of your elders. You got to pray for him. Tahukah kamu bahwa sebelum Tuhan memberkati kita dengan cara yang besar,
Dia sering mengirimkan tanda-tanda yang jelas. Tetapi inilah masalahnya. Kebanyakan orang melewatkan tanda-tanda itu. Mereka merasa frustrasi, berpikir doa-doa mereka tidak dijawab. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jika kamu sedang menunggu terobosan, pesan ini untukmu. Perhatikan baik-baik, karena jika kamu melihat tanda-tanda ini dalam hidupmu, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untukmu. Pikirkan tentang Yusuf. Dia memiliki mimpi besar, tetapi sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, hidupnya tampak hancur. Dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Tidak ada yang tampak seperti berkat, tetapi semua itu adalah persiapan. Tuhan sedang menempatkannya untuk kebesaran, bahkan ketika rasanya tidak seperti itu. Hal yang sama persembuhan atau titik untuk I, A, dolar, BCR semuanya alhamdulillah untuk saya sendiri saya ada semua channel jangan khawatir, tinggal kita satu ini kita laksanakan biar ada dana lah buat anggotanya bos biar bisa mengkondisikan semuanya untuk titik-titik untuk I juga semuanya di Kediri, di Jombang, di Solo semuanya ibaratnya go internasional itu ada semuanya. Jangan khawatir bos, sudah saya pegang. Ya, salah. Yuk. Ya, tadi kan saya udah sempat ngobrol Pak sama, tapi waktu nggak ada Pak Maksin, atau Pak Maksin bisa. Kenapa, Bu? Yang waktu saya ngobrol dengan Pak Slamet itu loh Pak. Iya, kenapa? Iya, kalau Pak Slamet kan suratnya kan itu SK sertifikatnya masih SK, tapi kan bisa Pak semuanya diurus. Gitu. Yang tadi Gak apa-apa. Kalau itu, bahasanya saya kan jadi- gini, saya kan invest itu dari awal kan saya bilang, saya itu invest di Ibu. Oke, saya due diligence, saya juga lihat kapasitas Ibu sampai di mana, as a team player apa enggak. Saya kan invest di Ibu. Ya, sekarang intinya saya ini cuma buka jalan karena investasi dari Ibu kan terlalu kecil, nanggung gitu bagi saya. Paham ya? Cuma di primbon tok toh, makanya saya tambahin nak masukin. Ya, nanti Ibu mau ngeksekusi bagaimana terserah Ibu. Paham ya, Bu? Ya, pokoknya penting saya kan nggak ngerti di bidang itu, Ibu kan tahu. Kalau saya turun, takutnya saya dibujui. Saya kan nggak ngerti Bu surat-surat gitu. Paham ya? Iya, iya. Hmm. Nanti ini rencananya kan saya mau minta legalitasnya dulu Pak Makswin. Jadi nanti saya bisa ngecek kalau ini dari dia legalitas bisa diserahkan saya. Saya kan juga memang bukan tahu semua, tapi kan saya bisa berkonsultasi ke orang yang ahli di bidang ini toh. Jadi ini kayak misalnya dinas Perkin bisa tahu hubungi langsung, nanti tak Nggak tanya-tanya. apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tapi Supaya ini yang untuk PT ini gimana Pak Maswin yang untuk Surya Naga Putra? Maksudnya yang Surya Naga Putra itu jadi holding besar nantinya. Lalu Ibu punya anak perusahaan PT-nya Pak Slamet.
Nah, pertanyaannya PT Pak Slamet bisa nggak dijadikan direktur itu wewenangnya Ibu, bukan saya. Oke. Ya kan? Biasanya memang pasti saya kan juga belum kenal Pak. Jadi saya pasti nanti kalau misalnya Intelijen ini tapi yang beli itu siapa Pak nanti? PT Maksudnya Surya, yang Surya berarti Naga. tetap nggak beli. Beli, Oh, dibeli aja. Pokoknya di take over semua. Kalau dia mau kerja ya terserah Ibu kasih saham berapa, gaji berapa sih, ya tak apa-apa, terserah Ibu. Hmm. tapi nah itu kayak gitu-gitu tuh perjanjiannya dengan siapa ya Pak? Maksud Tuh, dari Surya sama Pak langsung. Reza juga. Nggak usah, nanti gampang diatur. Masuk jadi nanti Ibu kan ada orang legal dewek nanti, hire dari orangnya. Nanti orang legal langsung take over atas nama PT Surya punya saham berapa persen di situ sesuai. Gitu loh, Bu. Keuangannya tetap Ibu pegang di pusat. Gitu loh. Yang Iya. kemarin, yang Malang, itu terlalu besar. 4 triliun lebih. Makanya saya nggak kasih ke Ibu. Gitu loh, Bu. Yang ini loh, terlalu besar. 4 triliun. Saya masih tahap due diligence. Gitu loh. Makanya saya nggak ngasih Ibu. Saya ngasih Ibu yang sesuai kapasitas Ibu aja. Yang dekat-dekat. Iya. Di Primbon, di Mojokerto, Sidoarjo. Tak cari lagi kok. Ya. Vaksin butuh pelurunya. Udah apa-apa. Begini loh, sambil Ibu nyiapin. Saya ini kan Saya butuh. bisa besok Selasa saya mau rapat sama Julianto Ya, sama Bu Dewi di TP. nggak apa-apa. Saya Ngobrol aja. Nggak apa-apa. kalau memang bisa saya jadwalkan survei kantornya nanti saya survei Nggak apa-apa, kantornya survei aja. sekalian. Inilah. Terus sama saya juga Persiapan bahas dulu, yang soal sesuai Pak Slamet ini. persiapan dulu sesuai kapasitas Ibu today hari ini. Karena kesuksesannya adalah persiapan. Orang lihat kita sukses, dia suksesnya tahunya kan sekarang. Nggak lihat persiapannya, betul nggak? Ya. Ya, itu yang harus dipahami. Bagi saya, siapin Ya, ini dulu. udah semangat. Ini mau langsung survei tapi tunggu dulu aja nanti. Iya, Coba tak kan terima makanya dulu gini loh. filenya. Ya, terimaan saya Nanti- pelajarin. Betul, dipelajarin dulu. Jangan Ibu survei Nanti saya jauh-jauh. diskusikan sama Pak Julianto, jadi nanti mungkin dia bisa apa ya di lapangannya. Ya, dia kan rumahnya di Sidoarjo. Betul nggak? Iya. Ya, supaya Ibu nggak keluar biaya, Bu. Saya ada Zoom meeting kok, beberapa Zoom meeting kok. Ngapain ketemu-ketemu jauh-jauh perjalanan Ibu dari timur ke Sidoarjo itu kayak perjalanan ngambil kitab di barat ya. Betul nggak? Enggak lah, kita kerja efisien. Saya pun nanti meeting sama Ibu ya paling di Zoom aja. Gitu loh, Bu. Ngapain? Ya kan? Ya. Nggak buang waktu. Ya, jadi Ya. kerja itu efisien aja, Bu. Makanya semua direktur kayak kan mesti harus punya laptop, meeting Zoom gitu aja. Laporan keuangan semuanya online. Pembukuannya satu pintu, gitu loh, Bu. Bisa dicek di semua. Ya. Saya masih banyak, Bu. Murid-murid saya ini 3.000 lebih, Bu. Nanti tak aktifkan semua. Untuk cari developer, minimal Sidoarjo sama Mojokerto dikuasai dulu lah. Karena investasi di Primbon cuma sedikit tuh nanggung, Bu. Cuma 12 miliar tuh nanggung banget, Bu. Gitu loh, Bu. Mending sekalian aku targeti 1T gitu. Ya, karena kantornya Ibu aja harganya 5 miliar. Masa aset kita 12 miliar kok. Betul ya? Kalau bisa kan 1T, biaya kosnya Ibu kan kecil. Dan Ibu nggak terburu-buru gitu loh, Bu. Paham ya? Santai, kerjanya itu santai. Dan ingat, holding itu orang yang punya duit datang ke Ibu, orang yang punya aset datang ke Ibu. Paham ya? Tapi kalau ini awal-awal punya aset, beli semua aja, Bu. Kalau orangnya nggak bisa dikerjasamain, orangnya tipenya masih orang yang balelo, nggak usah tinggal. Tuh, gitu, Bu. Nggak percaya kok tinggal, Bu, saya. Tapi orangnya tinggal atau nggak dibeli langsung, saya. Basicnya simple, Bu. Kalau saya datang orang punya aset, saya nggak beli. Tapi kalau saya hari ini punya partner Ibu, oh tak beli, Bu. Harga murah-murah tak beli. Tidak suruh cari lelang-lelangan developer yang di bank-bank tak cari, suruh cari, Bu. Nanti boleh saya, Bu. Ya toh, nanti kita take over langsung. Notaris yang saya pakai ini dia ada sih, memang ada kaku nggak saran gitu, tapi memang masih muda, memang modern, cuman tetap
tetap berhati-hati banget. Jadi karena dulu saya beli prabon itu kan juga belum langsung lunas toh Pak Maksud. Jadi waktu saya masih proses pelunasan itu dia nggak mau megang. Jadi nanti waktu kalau sudah lunas, nggak apa-apa nanti dia urus. Jadi gini, Bu, intinya gini. ada. Kalau aset beli pembelian tanah kita nggak pernah ngutang, guys. Jok utang, oke? Kita beli cash, ya, basically beli cash keras, nawar harga. Loh, cash keras kok. Aku nggak ngutang kok. Betul nggak? Halo? Iya kan? Iya betul. Itu aja, Bu. Saya ini lagi mikir legalitasnya itu Pak, yang maksudnya yang memang nantinya saya pakai untuk jangka panjang. Ya sudah itu. Ya terus terang notaris yang saya pakai ini kan tahu histori saya dari. Oh, enggak apa-apa, gini. Kak notaris, Jadi notarisnya tetap pakai dia punyanya Ibu. Saya cuma holding saya masuk ke PT Surya itu pakai notaris saya Tiana, paham ya? Nextnya transaksi semua Ibu pakai notarisnya Ibu yang enak, gitu aja. Saya nggak maksakan. ya Pak, ini memang kalau lokasi Sidoarjo ya dia sih, kan kebetulan memang masih Sidoarjo. Nggak apa-apa. Ikut aja, Bu. Kan Ibu nanti akan banyak notaris. Bahkan gini, nanti misalnya yang beli itu rumahnya asetnya di Mojokerto, yang beli di Jakarta, ya Ibu harus pakai notaris di Jakarta. Paham ya, Bu? Iya, karena maksudnya yang PT ini loh Pak, untuk PT Surya ini kan. loh, saya cuma gini, karena data saya PT saya itu ada di Tiana. Jadi saya masuk ke PT-nya Ibu supaya saya nggak ngasih lagi data-data. Saya tinggal PT Ibu di bawah Tiana, saya masuk berapa persen saham kan 90% toh. Nanti ada bonus kalau Ibu mencapai target 5 tahun tambah 10% lagi. Betul kan? Saya kurang dari 80%. Sudah itu. Next-nya ya Ibu pakai notarisnya Ibu. Saya nggak pusing. Nggak paham ya Bu ya? Next-nya Ibu hubungan sampai ke bawah pakai notarisnya Ibu. Gitu. Oke. Iya. Ya, saya nggak ikut-ikut. Itu pokoknya, iya, saya betul. Intinya Ibu yang pegang kendali. Satu kapal itu ada satu nakoda, Bu. Saya nggak ikut-ikut. Saya cuma, Bu, saya modalin Ibu kapalnya. Ibu mau berlayar, pokoknya Bu ya, ini berlayar dari Surabaya ke Jakarta. Wis itu aja. Ibu mau lewat mana terserah nanti. Paham ya? Nah, pokoknya saranku kita nggak pernah mau utang, nggak mau utang kayak developer konvensional kan beli 20% dibangun. Enggak, Bu, dibeli KB nggak perlu. Beli KB semua. Jadi kita punya harga termurah. Ya toh, kan awal, Bu. Nanti itu Pak Slamet itu mintanya di 25 total semua loh Pak. Nggak masalah, hitung masalah murah. Murah atau enggak, ya Ibu aja. Ibu lihatin aja. Kan Ibu bisa ngelihat. Nanti saya panik kalau saya pelajari, itu kan termasuk PT-nya dia, kita take over. Jadi kan memang mungkin ada tapi kalau kekurangannya dia, maksudnya kebutuhannya dia sih 6,5 untuk pelunasan 2 lahan yang terakhir yang belum dijual itu, maksudnya masih belum diapa-apain. Ya intinya gini Bu, itu di take over semua. Nggak apa-apa. Ini lahannya, soalnya kan dia itu ada yang mentah, ada yang matang, dan gitu. Nggak apa-apa. Perkiraan kayak gini. Yang penting gini, Ibu, yang paling penting ya, ini dibeli, ya, ini dibeli PT-nya, tanahnya dibeli, diurus semua, dihitung biayanya berapa, dan paling penting lihat laporan keuangannya, lihat laporan pajaknya dia. Paham ya? Ya. Karena kalau sampai kita beli tanah, ada laporan pajak dia belum bayar PPN atau apa, itu kita kena rugi nanti. Nah itu Ibu harus punya konsultan yang punya dekat sama pihaknya perpajakan yang mengecek PT ini clear and clear nggak? Ada utang pajak nggak? Ya, nanti diganti total itu Bu. Nah pertanyaan ini, itu harus satu dibeli total. Oke. Kedua, kalau Ibu memang bisa pakai orang ini, oke, mau pakai di level mana? Ada level manager, ada level direktur, betul kan? Mau level mana? Terserah Ibu. Kalau Ibu lihat kapasitasnya dia nggak sesuai, ya jangan. Oke, jadi untuk pokoknya goalnya beda nih. Saya nggak cerita tadi tentang untung saya 400%, saya nggak perlu cerita. Saya cuma cerita saya bangunkan 1% tanpa bunga, itu aja. Tanpa KPR, itu aja.
Saya nggak cerita seperti biasanya saya ceritakan. Saya kalau cari partner kan saya cerita, Bu. Kenapa saya bisa balik 5 bulan? Kenapa saya bisa kasih harga? Saya nggak cerita, Bu. Ngapain? Ya Pak, tapi dia rasanya lumayan berpengalaman. Tadi kan ditanyain soal dia selama ini ngurus izinnya itu apa gimana? Oh ternyata dia jalan sendiri. Jadi sebenarnya kan saya belum tadi kan tak pakai kamera gitu ya, nggak kelihatan mukanya gimana. Soalnya Kalau saya rasa ajak dia ketemu ke TP aja, Bu. Saya Ketemu ke TP aja, ajak dia ketemu di TP. Nah dia mau nggak dilunasin? Ya dia butuh duit, dia yang datang lah. Ajak aja, Bu. Ya kan? iya, nanti coba kita aja. Ajak aja, nggak apa-apa. Kan ini saya tunggu deh dia kayak informasi digital kan saya lebih enak bisa tak pelajari dulu. Ya Saya paling di TP itu membahas soal ini sama Pak Julianto. ya suruh dia datang aja. Dewi. Suruh dia Dewi datang aja, Bu. juga salah satu. Suruh datang aja dia. Lalu paling penting lagi begitu dia datang, oh ya itu saya dari timnya Pak Samuji. Kan anggapannya Pak Samuji itu jadi marketing properti ini lah, Bu. Ya itu ada biaya ya makelarnya lah. Ya itu standar lah peraturan se-Indonesia berapa peraturan bisa take over 25 M biasanya ya rata-rata berapa ya nggak apa-apa kasih Pak Samuji. Oke? Biasanya berapa Pak Max? Loh, tergantung kan suaminya ibu agen properti kan lebih tahu dari saya komisinya berapa. Ya, Ingat loh, itu kan ada utangnya loh. Jadi kalau misalnya 25 utangnya dia berapa? Utangnya dia 6 M berarti kan belinya di angka 19 M ya. Komisinya ya 19 M. Bukan komisi dari 25 loh. Utang kan termasuk minus, betul nggak? Ya, ya. Utangnya dia 6,5 M ya. Di bank mana cek itu, Bu? Betul-betul. Oke. Dia masih hutang ke pemilik tanah, Pak, tadi. Ya, minta datanya pemilik tanah untuk di-verify betul nggak utangnya gitu. Oke? Oke. Ya, ya. Oke. Jadi semua nanti harus pakai namanya PT-nya dia itu. Enak, wis. Kan izin-izinnya sudah ada. Ibu nggak perlu ganti, kan? Betul nggak? Dia yang ada izinnya cuma lahan yang pertama, Pak. Nggak Yang apa-apa. kedua, ketiga itu belum ada sih. Basically dia masih proses. Nggak apa-apa. Jadi jalan masing-masing tanahnya juga masih proses karena kan belum sertifikat. Jadi biasanya SK langsung keluarnya sertifikatnya pecah sendiri gitu loh. Jadi nanti pecahnya udah langsung atas nama PT tapi udah langsung sendiri. Udah pecah. Nggak apa-apa. Kan gini, kalau dia hari ini bisa meyakinkan orang untuk bayar utangan itu berarti dia ini kan jago. Sudah levelnya bukan developer biasa. Sudah level developer yang konsepnya kan beda gitu loh levelnya. Betul nggak? Ya, jadi dia tadi rasanya bisa aja ngerinci mungkin biaya-biayanya berapa aja untuk prosesnya sampai akhirnya selesai karena kan dia yang 1 hektar kan udah selesai, jadi udah pecah. Cuma dia belum ambil di dinas yang mengeluarkan IMB itu karena tidak ada duitnya. Maksudnya kenainya 90 juta katanya jadi double 180. Jadi makanya dia nggak ambil dulu. Dia diemin dulu di sana. Nggak apa-apa, Bu. Itu yang kita bantu. Ya. Oke. Iya, oke kalau gitu Pak Masri. Ya. Ya, Bu, laporan perusahaannya pajak-pajaknya minta semua dia ya. Jadi Bu belinya sama akte pendirian. Akte pendiriannya dia ya, PT-nya ya. Oke. Siapa aja masuk. Iya. Sama tanda-tandanya siapa aja. Karena aku yakin kalau Ibu di take over dia perusahaannya, ya Ibu bisa mengembangkan di daerah sana, bisa menguasai nanti. Oke? Iya, lebih gampang, lebih enak Pak. Pakai PT-nya kan nggak ribet ya. Iya, apalagi kan dia itu kan orang pribumi, jadi kan masuknya lebih enak daripada Ibu loh. Iya, betul. Ya. Iya, betul Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke, makasih Pak.
Sebelum berkat besar, seringkali ada masa ujian, penyesuaian, dan perubahan yang tak terduga. Tahukah kamu bahwa sebelum Tuhan memberkati kita dengan cara yang besar, Dia sering mengirimkan tanda-tanda yang jelas. Tetapi inilah masalahnya. Kebanyakan orang melewatkan tanda-tanda itu. Mereka merasa frustrasi, berpikir doa-doa mereka tidak dijawab. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jika kamu sedang menunggu terobosan, pesan ini untukmu. Perhatikan baik-baik, karena jika kamu melihat tanda-tanda ini dalam hidupmu, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untukmu. Pikirkan tentang Yusuf. Dia memiliki mimpi besar, tetapi sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, hidupnya tampak hancur. Dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Tidak ada yang tampak seperti berkat, tetapi semua itu adalah persiapan. Tuhan sedang menempatkannya untuk kebesaran, bahkan ketika rasanya tidak seperti itu. Hal yang sama berlaku untukmu. Sebelum berkat besar, seringkali ada masa ujian, penyesuaian, dan perubahan yang tak terduga. Jadi, apa saja tanda-tanda bahwa Tuhan akan memberkatimu? 1. Tantangan berat. Sebelum terobosan, ada pertempuran. Jika kamu menghadapi kesulitan, oposisi, atau kemunduran, itu mungkin tanda bahwa musuh mencoba menghentikan apa yang akan Tuhan lepaskan dalam hidupmu. Yakobus 1 ayat 2-3 mengingatkan kita, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan melihat rintangan sebagai tanda berhenti, tetapi lihatlah itu sebagai persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Kedua, pemisahan ilahi. Kadang-kadang tepat sebelum Tuhan memberkati kita, Dia menghapus orang-orang tertentu dari hidup kita. Mungkin terasa menyakitkan, tetapi itu perlu. Tidak semua orang bisa pergi ke tempat yang Tuhan tuju bersama kita. Dia memisahkan kita untuk melindungi kita. Jika hubungan berakhir, pintu tertutup, atau kamu merasa sendirian, jangan berkecil hati. Yesus sendiri sering menarik diri untuk menyendiri sebelum momen-momen besar dalam pelayanannya. Tuhan mungkin memanggilmu ke masa pemisahan untuk mempersiapkanmu untuk yang selanjutnya. 3. Gelisah secara rohani. Kamu mungkin merasa ada sesuatu yang berubah, tetapi tidak bisa menjelaskannya. Rohmu merasakan bahwa perubahan sedang datang. Kamu mungkin kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya kamu sukai. Kamu mungkin merasakan dorongan kuat untuk lebih banyak berdoa, mencari Tuhan, atau melangkah dalam iman. Ini adalah Tuhan yang sedang menggerakkan sesuatu yang baru dalam dirimu. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ketika kamu merasakan perubahan ini, maka ikutilah arahannya. 4. Pintu terbuka secara tak terduga. Kesempatan-kesempatan yang tidak pernah kamu minta mulai muncul. Kebaikan mengikuti kamu. Segala sesuatu mulai selaras dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Ini adalah tanda bahwa rencana Tuhan sedang terungkap. Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika Tuhan memimpin, kamu tidak perlu memaksakan sesuatu. Semua akan terjadi pada waktunya. Jika kamu mengalami tanda-tanda ini, jangan takut. Itu berarti kamu berada di ambang sesuatu yang besar. Tetaplah setia, tetaplah berharap. Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Ketik amin di komentar jika kamu menerima pesan ini, dan jangan lupa like, segala macam. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi, kalau jawab pertanyaan itu, sekarang sudah bukan waktunya lagi kita untuk memikirkan pekerjaan kita.
fasenya adalah persiapkan diri kita untuk bertemu muka dengan Tuhan. Bukan lagi saya besok mau jadi ini, bagaimana nanti saya pengen masih punya cita-cita, pengen punya rumah, pengen jadi direktur. Lupakan. Ya. Kalau saya pribadi bisa sampai di sini, bukan karena gagah saya. Tuhan tempatkan saya, Tuhan berikan ini untuk saya mempermuliakan Tuhan. Jadi apapun keadaan kita hari ini, tugas kita cuma satu, permuliakan Dia. Kapanpun kita dipanggil, kita udah siap. Mau diapapun oleh dunia ini, nggak masalah. Mau dipecat dari dunia ini, nggak masalah. Jangan sampai kita dipecat sama Tuhan karena Tuhan tidak berkenan. Itu yang terpenting sekarang. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan punya masih bagaimana mau terbang, mau ini ya. Bukan cuman masalah persoalan tidak terima tanda. Jadi begitu ada kekhawatiran itu, Roh sedang menguasai Anda. Ya, karena ini penting. Kalau Roh sedang menguasai Anda, maka soal tanda itu tiba-tiba menyerahkan diri. Karena apa? Ada kebutuhan. Makanya sekarang ya, kita dijepit di mana-mana. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau mau begini harus begini. Dan sebagainya. Semua dengan konsep apa tadi? Ancaman. Ya. Makanya homo homini lupus tadi, itu konsep ancaman dibangun. Jadi itu kaitannya. Makanya orang-orang Pak Jenderal sekarang itu kalau istilahnya yang tadi bilang, manusia lain menjadi ancaman bagi manusia lain. Sehingga, makanya mark of the beast. dia tidak memenuhi prokes. Kaitan sama ibu saya. Saya sudah terima Kristus, tapi mau ngampuni masih susah. Apa sih rahasia seller top TikTok? Says where there is no vision, what? The people perish. It never says where there is no husband or no leader. Where there is what? No vision. People perish. Vision is more important than the person. Yes, you're a good man. You're a wonderful guy. But do you have a vision for the family? Is the question. Can you show me a 50-year plan on paper for your family right now? 50 years. I have one. Can your sons say to you, Daddy, is this where we're going? I'm going to go to college and get education to help you get there. You give your children purpose when you find your own vision. Look at that verse again. Where there is no what? Vision, you affect all the people. Vision is not private. Saya mau baca satu ayat yang indah banget. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Saya mau baca satu ayat yang indah banget. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Man wants to marry you. Your first question is not, do you love me? Wrong question. Why? Because that's not the first thing God gave the man. The first question a woman should ask a man who wants to marry him is, where are you going? I want to know your future. Show me your vision on paper. Why? You asking me to follow you. I want to know where you're going. What are we going to do together? Work before woman. Vision before woman.
assignment before woman. Your vision is the key to the woman's fulfillment. My wife is the happiest woman in the world. But when she met me, I was already in my work. When a man has found his work, he secures the peace of the woman. A woman doesn't come to compete with you, she came to complete you. Because God equipped them to help, and they come into your life, if you ain't doing nothing, they're going to help themselves. Siapa yang percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya, bisa lambaikan tangan saudara. Kita tahu bahwa doa adalah nafas orang percaya. Kita tahu adalah doa adalah benteng orang percaya. Kita tahu adalah doa senjata terbaik orang percaya. Kita suka ngomong soal doa, tapi banyak dari kita yang sedikit mengalami kuasa doa. Bahkan sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang saya suka sebel banget kalau jemaat bilang gini, aduh Pak Pendeta, udah gak bisa apa-apa, cuman bisa doa-doa. Cuman bisa doa-doa. Doa tidak pernah menjadi cuman. Karena di dalam doa kepada Yesus ada kuasa yang sanggup mengubah hidup saudara. Katakan amin. Ada banyak orang Kristen suka ide tentang doa. Tapi sedikit orang Kristen yang melakukannya. Karena kalau orang Kristen hidup dalam doa, maka orang tersebut akan melihat kuasa Tuhan. Mau lihat samurai saga Seribu T? Saya lagi mau ketemuin buyer dan sellernya di Kopitamin. Kalau bisa, dan ada TR juga. Oke. Dicurahkan kepada dirinya unlimited. Yang setuju bilang amin. Banyak dari kita berdoa ketika kepepet, bukan lagi kepepet tapi kepepet. Banyak dari kita berdoa ketika ada masalah, manggil Tuhan bukan Tuhan lagi tapi Tuhan. Shalom aku. Banyak dari kita berdoa, doanya malam-malam, aminnya pagi-pagi, alias ketiduran. Banyak dari kita suka konsep tentang doa, tapi melakukannya, I don't know. Saya mau bilang sama saudara, sebelum segala sesuatu terjadi di alam nyata, semua harus terjadi di alam roh. Saya ulang lagi, sebelum segala sesuatu terjadi di alam nyata, segala sesuatu harus terjadi di alam. Kalau saudara hebat dalam berdoa, banyak musisi. Amin. Sedikit berdoa, sedikit. Karena ketika saudara Ya, selamat siang. Salam kenal, Pak. Saya Pak Maxwin. Salam kenal, kini anak buah kok harus kenal. Oh iya, dah. Sorry, aku lali. Ya. Iku Maluku ya? Kirim kartu nama. Ya, siap. Nanti kalau udah tak itu, tak kirim. Mana itunya? Bos, Apanya? mekanisme yang dulu itu mana SOP-nya ya? Hilang deh tuh. Oh ya, intinya buat bangun super holding. Itu kan Anda sudah Ya. tadi ketemuan sama aku ya, yang apa? Talut ya? Musa. Talut ya? Ya. Pak Musa itu dia perwakilannya Jakarta. Pak Musa perwakilan Jakarta. Oke. Ya. Ya, nanti yang punya itu Jenderal Abdul Qadir namanya. Jenderal Abdul Qadir di Maros sana, di Maros. Maros Bone. Oke. Sulawesi. Oke. Ya. Terus ada Mr. Roni, segala Mr. Roni itu wakilnya. Nanti saya lagi mintain datanya ya. Saya udah kirim itu. Ya, orangnya suruh buat kode bayar Maxwin Organization tanggal terbaru. Itu kan dia kasih koran ya? Iya dong. Oh ya. Soalnya aku Ya. dapat ini sudah beberapa kali, Pak. Tapi nggak pernah orang A1-nya.
Gitu loh, Pak. Nggak pernah A1 nih. Ya, Tahu nggak pernah satunya. nggak Ya pernah. ini langsung jenderalnya nih. Ya, wes. Pak Sip, nama siapa? Sorry. Wakem itu, sorry. Kita kirim kartu nama ya, oke Ya, ya. ya. Oke. Ya, oke siap ya. Saudara dan saya datang sama Tuhan. Saudara sedang masuk dalam dimensi yang berbeda. Ketika saudara datang dalam hadirat Allah, iblis gak bisa sentuh saudara. Yang jahat gak bisa ganggu saudara. Karena ketika saudara memasuki yang namanya dimensinya Tuhan, saudara berlutut, hancur hati, menangis kepada Tuhan. Maka siap-siap. Sama-sama bilang sama saya, siap-siap. Lebih dahsyat lagi bilang siap-siap. Siap-siap apa Pak Pendeta? Yang manis, yang indah, yang luar biasa. Di luar pemikiran. Amin. Saya yang percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita tahu bahwa doa adalah nafas orang percaya. Kita tahu adalah doa adalah benteng orang percaya. Kita tahu adalah doa senjata terbaik orang percaya. Kita suka ngomong soal doa, tapi banyak dari kita yang sedikit mengalami kuasa doa. Bahkan sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita suka sebut banget kalau jemaat bilang gini, aduh Pak Pendeta, udah gak bisa apa-apa, cuman bisa. So here is the question then. Ecclesiastes chapter 3. It says, to everything there is a season. And to every purpose under heaven there is a time for it. To everything there's a season. How many things have a season? Everything. This is one of the best news I ever got in my life. When I understood this, I was a teenager and it changed my life. But I understood that everything is a season. Let me tell you why. If you're having a bad time right now, it cannot last. Pernah nggak guys, baru baca-baca sesuatu yang baru, terus mikir, kok gampang banget ya? If you cannot find a job right now, Makanya udah that is tergantung really dari a season. Tapi makin kita belajar lebih dalam, If your business is going in the wrong direction, it's a seasonal slide. If nobody wants to marry you, that's only a season. There's gonna come a season everybody want to marry you. You got choices. If you have no money right now, the good news is I am seasonally broke. Tell your neighbor, it's only for a time. That's the good news. ternyata our knowledge masih That's sangat why banyak, we are guys. always Itu yang reminded, disebut Danny Kruger. never make Istilah ini a dikenalkan oleh covenant David decision. Dunning dan Justin Kruger tahun 1999. Orang dengan pengetahuan terbatas sering overestimate skill mereka. And the irony, semakin Seasons- ahli kita, Seasons semakin kita guarantee sadar bahwa banyak change. banget yang kita They also tahu. guarantee. Alexander Pope said, a little learning So is a here is secret. the question then. Jadi bagaimana cara Ecclesiastes high chapter 3. performers It hindari says, bahkan to everything there is a season. kalau kita And nggak to bisa every ngajarin dengan purpose simple, berarti under heaven there is a paham. time. Don't just consume. To everything there's a Stay season. grounded. Yang paling jago How many biasanya things have a nggak season? mau. Mereka observe. Everything. Dan kalau This is kita one of the orang yang best berhati news I ever got in don't my envy life. the noise. Recognize When the I pattern. understood this, I was a Remember, teenager. guys, And it changed my life. confidence, But I understood that everything is a loud, season. Take hear one. that. If you're having a bad time right now, it cannot last. Pernah nggak guys, baru baca-baca sesuatu yang baru, terus If you cannot find a job right now, that is only rasanya a paling season. jago and that you're ahead of the curve. Tapi makin kita belajar If lebih your dalam, business is going in the wrong direction, it's a seasonal slide. If nobody wants to marry you, that's only a season. Cuma 3 juta. Bos. They're gonna come. Kalkulator bangunan serba otomatis. Hitung kebutuhan. I will never lose hope, no matter how heavy the pain gets. Sama duit kecil aja nggak jujur, gimana mau dikasih duit yang banyak? Dengan kekayaan segitu. If God really is real, why doesn't he
just give us some evidence? Me and Mara, we're in Canada, and we were in the most beautiful landscapes I have ever seen in my entire life. On the way back from Canada, we were sitting next to this young atheist guy. His greatest point of contention with faith, if God really is real, give us some sort of sign in the sky that he really is out there. Like, I'm sorry, I'm pretty sure you were just in the same place that we were. And you can't see that that must have been designed by a powerful being, that it must have been created by God himself. The evidence is all there, friends. You're trying to reject the truth that is all around you in creation. Well, we don't live in a very peaceful age, that's for sure. People do not have peace about that job, about that marriage, about their children, about the circumstances in which they live or where they live or how they have to live. And so when Jesus comes along and he says, my peace I give unto you, not as the world gives. That is, the world can't give the kind of peace that Jesus offers. So I would ask you, do you have that kind of peace? Ternyata Dwi Fungsi, ciri-ciri orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk melakukan kehendak-Nya yaitu pertama, Tuhan mengizinkan padang gurun masa sulit masuk dalam kehidupan kita. Ketika padang gurun dan masa sulit badai kehidupan masuk dalam kehidupan kita, dari mulut kita itu keluar pujian dan penyembahan. Kita dimampukan, kita rasa haus, kita selalu menyembah, memperkatakan, mengklaim, ya, mendeklarasikan bahwa Tuhan baik, Tuhan Engkau luar biasa, dan dia tersungkur menyembah Tuhan itu. Itu terus yang dia lakukan. Kedua, dari hatinya selalu mengatakan ucapan syukur, terima kasih atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Ketiga, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk melewati itu semua. So guys, tetap semangat. Ciri-ciri orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk melakukan kehendak-Nya yaitu pertama, One of the tragedies of youth, young people, is that they, just like all of us, there was a time when all of us thought we knew everything. The most dangerous thing in the world is to think that old people are stupid. Old people are not stupid. They are smart because they have regrets. They made mistakes for you. So what you should do when you have an elder in your environment is not to attack them. Submit to them and let them become your mentor. Mentoring is a missing component in leadership development. One of the tragedies of youth, young people, is that ciri-ciri orang yang Tuhan panggil dan Tuhan. one of the Zaman sekarang masih bisa ngasih jualan. Iblis bisa lihat siapa yang sungguh-sungguh cari Tuhan, siapa yang main sama Tuhan. Iblis bisa tahu mana pendeta benar, mana pendeta bohongan. Iblis punya mata. Dia tahu mana keluarga yang punya mesbah doa. Keluarga yang punya mesbah doa. Amin. Hanya kalau orang benar berjalan, penyakit menyerang dia. Penyakit bilang, ada pagar api dari Tuhan. Melindungi orang benar itu. Oh, kalau Tuhan buka mata kita, mungkin tiap hari kau nangis dulu kali. Ya, kebaikan. Entah berapa kali diluputkan kau dari penyakit. Entah berapa kali diluputkan engkau dari hal yang jahat. Makanya hidup ini kalau nggak kamsia sama Tuhan, saya nggak ngerti lagi. Amin. Iblis punya mata, iblis bisa lihat siapa yang sungguh-sungguh cari Tuhan, siapa yang main sama Tuhan. Iblis bisa tahu mana pendeta benar, mana pendeta bohongan. Iblis. Listen to me. Please hear me. Minimize knocking on the offices of men and ask God to do the knocking for you. Those men will not listen to you. They are too tua, muda, siapapun saudara, kalau saudara nggak cari Tuhan dalam hidup ini, maka iblis akan cari saudara. Hidup ini kejam, bos. Hidup ini nggak akan lebih lembut. Saudara ikut Tuhan, iblis bilang mulai detik ini ketika saudara mau bilang aku punya Tuhan, aku ikut Tuhan, mulai detik itu iblis akan incar saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, iblis akan bilang, oke, layani Tuhanmu, ku hancurkan hidupmu.
Makanya saya mau bilang sama saudara, ketika saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, makanya tiba-tiba ada orang bilang sama saya, Pak, dulu waktu saya masih ngaco-ngaco, Pak, masih yang enak-enak, yang pasti, yang sedap-sedap, yang pulang-pulang gak tahu lah lo. Ada orang bilang gini, Pak, dulu ketika saya ngaco-ngaco, hidup enak-enak aja, Pak. Pikiran saya aneh-aneh, Pak. Pikiran saya aneh-aneh, hidup aman aja. Bisnis lancar. Pikiran saya ke JCC, Pak. Kecil jantung hati. Ketika saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, Pak, kok tiba-tiba banyak masalah. Dalam waktu tidak lama ke depan, rencana-rencana jahat si iblis sudah direncanakan. Dan ingat, penggenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Di mana dia memberikan nyawa, itu AI. Tidak ada seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali menerima tanda. Nah, tanda ini sudah disiapkan, yaitu berupa barcode nanti. Makanya barcode itu jangan lagi memberikan persembahan menggunakan barcode, karena itu masuk di dalam registrasi mereka. Nanti banyak orang yang akan mendaftarkan diri menjadi anggotanya. Jadi sebenarnya iblis tidak menguasai kita, tidak bisa menguasai spirit kita, tapi kitalah yang memberikan soul kita untuk dikuasai oleh dia. Tetap berjalan dalam kebenaran walaupun sendiri, walaupun duitnya mengecilkan kita. Jangan pernah tunduk kepada sistem dunia, terutama menyangkut keselamatan jiwamu. Karena kita hidup dari sistem surga. Nafas kita tidak diberikan oleh pemerintah, tapi nafas kita diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, pelihara nafasmu, karena nafasmu itu adalah kekuatanmu, karena itu the breath of God yang harus kita kembalikan lagi kepada Amin. Terima kasih, sampai jumpa Tuhan. Thank you, Pak Dharma. God bless. God bless. Thank you so much. Terima kasih. Dalam waktu tidak lama ke depan, rencana-rencana jahat si iblis sudah direncanakan. Dan ingat, penggenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Di mana dia memberikan nyawa, itu AI. Tidak ada seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali menerima tanda. Nah, tanda ini sudah disiapkan, yaitu berupa barcode nanti. Makanya barcode itu jangan lagi memberikan persembahan menggunakan barcode, karena itu masuk di dalam registrasi mereka. Nanti banyak orang yang akan mendaftarkan diri menjadi anggotanya. Jadi sebenarnya iblis tidak menguasai kita, tidak bisa menguasai spirit kita, tapi kitalah yang memberikan soul kita untuk dikuasai oleh dia. Tetap berjalan dalam kebenaran walaupun sendiri, walaupun dunia mengucilkan kita. Jangan pernah tunduk kepada sistem dunia, terutama menyangkut keselamatan jiwamu. Karena kita hidup dari sistem surga. Nafas kita tidak diberikan oleh pemerintah, tapi nafas kita diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, pelihara nafasmu. Nafasmu itu adalah kekuatanmu, karena itu the breath of God yang harus kita kembalikan lagi kepada dia. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Thank you, Pak Dharma. God bless. God bless. Thank you so much. Terima kasih. Dalam waktu tidak lama ke depan, rencana-rencana jahat si iblis sudah direncanakan. Dan ingat, penggenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. So God's plan was to administrate this extension of his kingdom, his rulership program to earth through you. So Adam was not given a religion, he was given a kingdom. I will dominate heaven, my kids will dominate earth. It is that simple. Turn to the book of Psalm 115. Quickly. Psalm 115. Please do not forget this verse. I could show you hundreds of verses, but this one is enough. Do you have it? You got it, Pastor? Got to find it, Pastor. Psalm 1, I want you to read it. I don't want you to read it. So you got to read things so you can believe it's there. Verse 14. You get it? Okay. Read. May the Lord give you increase more and more, you and your children. Now read verse 15. May you be blessed by the Lord, who made heaven and earth. Verse 16. Even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Say thank you, Father. Say thank you, Daddy. Now, is that clear? God says, heaven is my territory. You don't rule up here. Isn't that amazing? You can't wait to go where you ain't got no power. So God
plan was to administrate this extension of his kingdom, his rulership program to earth through you. So Adam was not given a religion, he was given a kingdom. I will dominate heaven, my kids will dominate earth. It is that simple. Turn to the book of Psalm 115. Quick. Psalm 115. Please do not forget this verse. I could show you hundreds of verses, but this one is enough. Do you have it? You got it, Pastor? You got to find it, Pastor. Psalm 1, I want you to read it. I don't want you to read it. So you got to read things so you can believe it's there. Verse 14. You get it? Okay, read. May the Lord give you increase more and more, you and your children. Now read verse 15. May you be blessed by the Lord, who made heaven and earth. Verse 16. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Say thank you, Father. Say thank you, Daddy. Now, is that clear? God says, heaven is my territory. Isn't that amazing? You can't wait to go where you ain't got no power. So God's plan was to administrate this extension of his kingdom, his rulership program to earth through you. So Adam was not given a religion, he was given a kingdom. I will dominate heaven, my kids will dominate earth. It is that simple. Turn to the book of Psalm 115. Quick. Psalm 115. Please do not forget this verse. I could show you hundreds of verses, but this one is enough. Do you have it? You got it, Pastor? You got to find it, Pastor. Psalm 1, I want you to read it. I don't want you to read it. So you got to read things so you can believe it's there. Verse 14. You get it? Okay, read. May the Lord give you increase more and more, you and your children. Now read verse 15. May you be blessed by the Lord, who made heaven and earth. Verse 16. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Say thank you, Father. Say thank you, Daddy. Now, is that clear? God says, heaven is my territory. You don't rule up here. Isn't that amazing? You can't wait to go where you ain't got no power. So God's plan was to administrate this extension of his kingdom, his rulership program to earth through you. So Adam was not given a religion, he was given a kingdom. I will dominate heaven, my kids will dominate earth. It is that simple. Turn to the book of Psalm 115. Quick. Psalm 115. Please do not forget this verse. I could show you hundreds of verses, but this one is enough. Do you have it? You got it, Pastor? You got to find it, Pastor. Psalm 1, I want you to read it. I don't want you to read it. So you got to read things so you can believe it's there. Verse 14. You get it? Okay, read. May the Lord give you increase more and more, you and your children. Now read verse 15. May you be blessed by the Lord, who made heaven and earth. Verse 16. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Say thank you, Father. Say thank you, Daddy. Now, is that clear? God says, heaven is my territory. You don't rule up here. Isn't that amazing? You can't wait to go where you ain't got no power. So God's plan was to administrate this extension of his kingdom, his rulership program to earth through you. So Adam was not given a religion, he was given a kingdom. I will dominate heaven, my kids will dominate earth. It is that simple. Turn to the book of Psalm 115. Quick. Psalm 115.
Please do not forget this verse. I could show you hundreds of verses, but this one is enough. Do you have it? You got it, Pastor? Got to find it, Pastor. So I want you to read it. I don't want you to read it. So you got to read things so you can believe it's there. Verse 14. You get it? Okay, read. May the Lord give you increase more and more, you and your children. Now read verse 15. May you be blessed by the Lord, who made heaven and earth. Verse 16. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Say thank you, Father. Say thank you, Daddy. Now, is that clear? God says, heaven is my territory. You don't rule up here. Isn't that amazing? You can't wait to go where you ain't got no power. So God's plan was to administrate this extension of his kingdom, his rulership program to earth through you. So Adam was not given a religion. He was given a kingdom. I will dominate heaven. Ya, siang Pak Max. Pak Max. Halo? Ya. Ya, Pak Max ini orangnya kan dia maunya udah dulu deh ketemu dulu sama ibu. Cuma dia posisinya lagi di Sidoarjo. Lah, terus saya bilang loh, ini tadi sudah janjian jam 1 ketemu orang. Dia bilang, besok aja katanya Pak, bagaimana Pak? Gini loh, ini kebetulan kita lagi transaksi samurainya dibawa sini, 5 tombol, sama pemilik rekening. Jadi dia bisa lihat prosedurnya, ibu juga bisa lihat prosedurnya bagaimana. Kesempatan tidak datang sekali. Maka dari itu, turut datang, ketemu, bisa lihat ini, samurai 1000 triliun, dia cuma berapa? Ya enggak? Iya benar. Betul Pak. Makanya tadi dia WA ke ibu, Bu, mekanisme pembayaran ini ya bisa bisa. Orangnya siap gitu loh, cara kan seperti yang ibu ini yang samurai itu loh, yang maksudnya kayaknya gitu loh, tekonya itu loh Pak. Ya suruh gini, telepon aja, suruh cepat jam 1, oke, ditunggu. Ya oke Pak, iya terima kasih. My kids will dominate earth. It is that simple. Turn to the book of Psalm 115. Quick. Psalm 115. Please do not forget this verse. I could show you hundreds of verses, but this one is enough. Do you have it? You got it, Pastor? Got to find it, Pastor. Psalm 1, I want you to read it. I don't want you to read it. So you got to read things so you can believe it's there. Verse 14. You get it? Okay, read. May the Lord give you increase more and more, you and your children. Now read verse 15. May you be blessed by the Lord, who made heaven and earth. Verse 16. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Say thank you, Father. Say thank you, Daddy. Now, is that clear? God says, heaven is my territory. You don't rule up here. Isn't that amazing? You can't wait to go where you ain't got no power. So God's plan was to administrate this extension of his kingdom, his rulership program to earth through you. So Adam was not given a religion. He was given a kingdom. I will dominate heaven. My kids will dominate earth. It is that simple. Turn to the book of Psalm 115. Quick. Psalm 115. Please do not forget this verse. I could show you hundreds of verses, but this one is enough. Do you have it? You got it, Pastor? Got to find it, Pastor. Psalm 1, I want you to read it. Sini aku kasih tahu satu tempat rahasia yang isinya ilmu TikTok Ads dari A sampai Z. Dan ini ke Consequences are more important than decisions. What did I say? Please write that down. Keep that until you die. Don't ever make a decision more important than a consequence, because decisions
give birth to consequences. People normally say if you make a decision, you got to live with it. That is not true. You don't live with the decision because that happens in one moment. You live with the consequences. So what you must do before you make any decision in life is don't study the decision. Make sure you exhaust every possible means to study the consequences. Do your research, get information, check all the alternatives, study the options, find out historical data, check those who already made that decision, and read their life, study their life, find out everything before you make a decision. Consequences are more important than decisions. What did I say? Please write that down. Keep that until you die. Don't ever make a decision more important than a consequence, because decisions give birth to consequences. People normally say if you make a decision, you got to live with it. That is not true. You don't live with the decision because that happens in one moment. You live with the consequences. So what you must do before you make any decision in life is don't study the decision. Make sure you exhaust every possible means to study the consequences. Do your research, get information, check all the alternatives, study the options, find out historical data, check those who already made that decision, and read their life, study their life, find out everything before you make a decision. Consequences are more important than decisions. Did I say? Please write that down. Keep that until you die. Don't ever make a decision more important than a consequence, because decisions give birth to consequences. People normally say if you make a decision, you got to live with it. That is not true. You don't live with the decision because that happens in one moment. You live with the consequences. So what you must do before you make any decision in life is don't study the decision. Make sure you exhaust every possible means to study the consequences. Do your research, get information, check all the alternatives, study the options, find out historical data, check those who already made that decision, and read their life, study their life, find out everything before you make a decision. Consequences are more important than decisions. What did I say? Please write that down. Keep that until you die. Don't ever make a decision more important than a consequence, because decisions give birth to consequences. People normally say if you make a decision, you got to live with it. That is not true. You don't live with the decision because that happens in one moment. You live with the consequences. So what you must do before you make any decision in life is don't study the decision. Make sure you exhaust every possible means to study the consequences. Do your research, get information, check all the alternatives, study the options, find out historical data, check those who already made that decision, and read their life, study their life, find out everything before you make a decision. Consequences are more important than decisions. Ada yang nolak nggak? Ada. Apa? Amerika Serikat, Italia, bahkan Israel juga rejected. Amerika, Italia, Israel menolak. Rejected. Karena mereka paham kalau itu jelas. Berarti kedaulatan mereka udah nggak namanya ikutan lagi. Ya, itulah kenapa kita balik ikut. Itu yang saya bingung. Apakah sebodoh itu kita? Tidak paham bahwa kedaulatan kita akan hilang. Terhitung tanggal 19 September yang akan datang, ini akan berlaku bagi negara yang tidak menolak secara resmi. Ada nggak yang menyanggah dulu atau juga mungkin masih apa semuanya langsung ikut atau gimana? Saya tidak tahu secara keseluruhan, yang saya concern adalah Indonesia, tetapi yang pasti yang saya tahu ada 3 negara, Amerika, Italia,
Kita vitamin ini, Pak. Ya, lantai 2. Oke. Israel. Itu yang saya punya dokumennya. Ada yang nolak nggak? Ada. Apa? Amerika Serikat, Italia, bahkan Israel juga rejected. Amerika, Italia, Israel menolak. Reject. Karena mereka paham kali itu jelas. Berarti kedaulatan mereka udah nggak ikutan lagi. Ya, itulah kenapa. Kenapa yang kita malah ikut? Itu yang saya bingung. Apakah sebodoh itu kita? Tidak paham bahwa kedaulatan kita akan hilang. Terhitung tanggal 19 September yang akan datang, ini akan berlaku bagi negara yang tidak menolak secara resmi. Ada nggak yang menyanggah dulu atau juga mungkin masih apa semuanya langsung ikut atau gimana? Saya tidak tahu secara keseluruhan. Yang saya concern adalah Indonesia, tetapi yang pasti yang saya tahu ada 3 negara, Amerika, Italia, dan Israel. Itu yang saya punya dokumennya. Ada yang nolak nggak? Ada. Apa? Amerika Serikat, Italia, bahkan Israel juga rejected. Amerika, Italia, Israel menolak. Curahkanlah kuasamu. Ketika ada badai, itu kesempatan kita kenal siapa Tuhan kita. Karena tidak pernah sedetik pun dia lepaskan tangannya. Musim berganti. Yang kita pegang berubah-berubah. Tapi ada satu tangan yang tidak. Halo? Lantai 2. Ini juara 16 Pro ya, silakan. Ya. Kalau mau cakap tentang 16 Pro, dia juga ready 16 Pro di harga 16,7 aja. Barangnya barang baru dan bergaransi resmi Indonesia ya.